Seperti hari ini saya alhamdulillah dengan izin Allah diizinkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kurang lebih 1.700 karyawan lewat brand Warung Steak and Shake. Terus ada bebek selamat, ada kuliner-kuliner yang lain, dan insya Allah dalam waktu dekat bertambah lagi 1.000 karyawan dengan kita masuk ya menjadi pemegang saham di Ayam Bakar Mas Mon. Alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Subhanallah kan? Itu belum. Iya bang, asal abang tahu ya, abang tuh bau, asli bau, puyeng saya. Tapi bang, bau itu yang gua kangenin bang. Abang kalau kentut. Pak Haji ini kan juga sempat mengajukan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Bogor gitu Pak ya. Mengingat bahwasanya Yusuf Mansur ini juga memiliki saham di Warung Steak gitu Pak ya. Ada potensi bahwa Warung Steak ini bisa disita kalau misalkan pengajuan sita jaminan ini dikabulkan gitu Pak ya. Berarti sama saja Pak, jika Yusuf Mansur ini terus lawan lewat banding, lewat kasasi gitu Pak ya. Ini sama saja upaya dia untuk melindungi Warung Steak gitu Pak ya. Betul, 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 Mas ya. Jadi Kemudian kalau itu itu nanti misalnya ternyata sudah menjadi jaminan kepada pihak lain dan seterusnya, tentu harta kekayaan Yusuf Mansur yang lainnya juga akan kami ajukan. Misalnya nanti, misalnya mereka Yusuf Mansur sering mengatakan bahwa mereka adalah owner dari warung Steak and Shake, maka tentu kami secara hukum juga nanti akan mengajukan sita jaminan terhadap aset-aset Yusuf Mansur yang ada di warung steak begitu, Mas. Nah, begitu, Mas. Amin, amin, oke, oke. Ya, ya. Ya memang lucu juga Pak ya, kalau Yusuf Mansur mengklaim bahwa investasi JPN Batubara ini adalah bisnis syariah begitu Pak ya. Mengingat sebenarnya bisnis-bisnis Yusuf Mansur dari dulu itu memang kalau dilihat-lihat memang tidak ada syariah-syariahnya. Misalkan kita lihat seperti Pak Etren kan sudah fatwakan oleh Nahdlatul Ulama bahwa Pak Etren ini haram, MLM gitu Pak ya. Jelas tidak syariah. Kemudian tabung tanah misalnya tabung tanah banyak dari antara para ibu-ibu TKW ini menerima kwitansi tanpa tangga, tanpa penerima, tanpa tanda tangan begitu. Kemudian patungan usaha juga sempat apa namanya dibukukan oleh OJK juga, dihukum oleh OJK begitu Pak ya. Jadi apa alasannya mengatakan bahwa bisnis JPN Batubara ini bisnis syariah yang mana perusahaan yang mengelola ini bukan perusahaan syariah Pak ya? Betul, betul, betul. Ya, jadi sama sekali bukan perusahaan syariah. Dapat kita lihat di sana bahwa direkturnya juga satu, ya. Kemudian komisarisnya juga tidak ada komisaris syariah lah. Artinya kalau bergerak di bidang ekonomi syariah itu tentu ada direkturnya, salah satunya harus orang yang mengetahui syariah, kemudian komisarisnya juga begitu. Tapi ini tidak ada. Makanya saya heran ketika Yusuf Mansur mengatakan ini ekonomi syariah. Iya, Nah, kalau kita lihat dari fakta yang ada saja, kita belum masuk ke fakta ke dalamnya ya hukum yang berlaku tentang syariah tersebut. Tentu saya ketawa begitu, betul, Mas. betul, betul. Setidak-tidaknya tersenyum kecut lah begitu karena Iya, apa selalu mengatakan syariah, tetapi mereka tidak menjalankan syariah begitu ya. betul, Nah, betul. kalau mereka menjalankan syariah, tentu tentu kewajiban-kewajiban terhadap investor ini tentu dipenuhi ya. Nah, Iya, selama ini kan jangankan investor yang berdiam diri yang sudah berusaha dan ada putusan hukumnya saja, ya, mereka masih menampik begitu. iya, Nah, letak syariahnya di mana gitu. betul, betul. Saya nggak tahu kalau syariahnya Yusuf Mansur itu tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah.
Iya. sesuai dengan notaknya Yusuf Mansur mungkin ya. Tapi kalau itu masih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tentu mereka berpatokan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas begitu. Iya. Nah, tapi selama ini kan Yusuf Mansur ketika menguntungkan seolah-olah syariah. Iya. Iya. Dan yang lebih parah lagi di dalam perkara batu bara ini, Yusuf Mansur itu meminta keuntungan yang dijanjikan itu ya, mereka menjanjikan sendiri 28,6%. Kemudian Yusuf Mansur nanti yang 14,3% untuk saya ya harus dimasukkan ke pondok pesantren Daku. Iya. Jadi di sana mereka menjanjikan bahwa para jamaah ini selain untung dunia juga untung akhirat karena Daku itu menurut mereka nanti akan mendidik santri-santri penghafal Al-Qur'an yang Hmm. mana ketika investor ini sudah meninggal tentu kalau ada penghafal Al-Qur'an yang itu berasal yang dibiayai dari uang investasi, dari uang keuntungan investasi, mereka juga mesti mendapatkan pahala. Tetapi kenyataannya kan berbeda, ya Betul. kan? Syariah yang mana uang kami pun sampai dari 2009, 2010 sampai dengan sekarang tidak kembali, pokoknya saja tidak kembali. Ya. Kemudian apalagi keuntungan, kemudian Yusuf Mansur ngeles ke sana kemari bahwa mereka tidak terlibat. Nah, kalau tidak terlibat, ayo kita persuasif atau kita mubahalah, ternyata Yusuf Mansur juga mengelak. Iya. Dan saya kemarin juga menantang orang BMT ya, salah satu orang BMT untuk bermubahalah karena mereka mengatakan di dalam laporan saya di Mabes Polri itu mengatakan bahwa mereka lupa tidak menerima uang. Ya udah kalau lupa mubahalah saja begitu. Iya. Iya. Artinya kalau mubahalah kita minta nanti saling melaknat siapa yang berbohong itu segera dicabut dan dipendekkan umurnya begitu. Tapi orang yang saya ajak juga tidak mau karena Iya. masih ada saluran hukum yang lain. Itu kan bukan hukum kita dia bilang begitu. Ada Iya. saja urusan urusan ngelesnya gitu. Iya. Baik. Baik. Artinya masyarakat bisa melihatlah bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa saya sudah dapat membuktikan bahwa investasi batu bara itu ada, baik itu berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi. Artinya di sana memang benar-benar ada investasi. Ketika Yusuf Mansur dan BMT itu ngeles, itu hanya mendalilkan saja. Mudah-mudahan ketika tidak mendapat keadilan di dunia juga akan mendapatkan keadilan di akhirat begitu. Baik. Amin. Iya. Iya. Ya, Iya. Mas. Persoalan syariah orang kripto yang Ya, jelas-jelas haram aja tetap disikat begitu ya. Orang MNC Bank yang iya. jelas-jelas bank konvensional malah dia investasi 80 miliar ke situ gitu ya. Ini sikap Ah. Yusuf kan dari dulu ya Dan memang. Yusuf Mansur ini kan selalu melanggar ketentuan hukum juga, Betul, Mas. betul, betul. Iya, Contohnya adalah Paytrend Asset Management itu kan Paytrend Asset Management itu kan dicabut karena tidak bisa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. iya, Artinya masyarakat bisa menilai lah jejak Yusuf Mansur ini baik dalam bisnis apapun, terutama batu bara, kemudian Paytrend Asset Management secara fakta hukum kan Paytrend Asset Management izinnya dicabut, Mas. betul, Yang betul. mana sebenarnya itu kan digembar-gemborkan oleh Yusuf Mansur bahwa ini adalah perusahaan yang paling bagus Hmm, pengelolaannya dan seterusnya. hmm. Paytrend juga begitu. Paytrend ini saat ini kantornya di mana juga tuh sudah tidak jelas ya kan. Padahal Yusuf Mansur selalu gembar-gembor sesuai dengan selalu gembar-gembor baik itu di media sosial maupun TV mereka mengatakan IPO, IPO, IPO dan seterusnya Hmm. akan IPO, akan IPO. Ternyata kan saat ini jangankan IPO kantornya aja nggak ada kan begitu. Iya, Sementara sementara ya mitra kerjanya kan masih juga belum dikembalikan itu uangnya betul, begitu betul, betul. Mas. Iya, iya. Oke, baik. Pak Zini, eh Pak Zini kan juga sempat mengajukan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Bogor gitu Pak ya. Mengingat bahwasanya Yusuf Mansur ini juga memiliki saham di warung steak gitu Pak ya. Ada potensi bahwa warung steak ini bisa disita kalau misalkan pengajuan sita jaminan ini dikabulkan gitu Pak ya. Berarti sama saja Pak, jika Yusuf Mansur ini terus melawan, lawan lewat banding, lewat kasasi gitu Pak ya. Ini sama saja upaya dia untuk melindungi warung steak gitu Pak ya. Betul 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 Mas ya. Jadi nanti dalam kasasi
ini saya juga meminta kembali kepada majelis hakim satu agar menetapkan agar menguatkan putusan ya Ya, menolak dari eksepsi dari permohonan kasasi Yusuf Mansur, tetapi kami minta untuk diperbaiki bahwa permohonan sita jaminan terhadap kekayaan para tergugat ini eh, dikabulkan begitu Mas. ya, Karena kan tidak ada, karena kalau itu misalnya gugatan menang kemudian tidak ada sita jaminan kan sama saja dengan ilusoir kan begitu. betul, Hanya betul. ilusi saja begitu. Tapi harapan saya dikabulkan setidak-tidaknya terhadap sita eksekusi yang sudah saya mohonkan, kemudian barang-barangnya saya cantumkan di sana. Ya, Kemudian kalau itu nanti misalnya ternyata sudah menjadi jaminan kepada pihak lain dan seterusnya, tentu harta kekayaan Yusuf Mansur yang lainnya juga akan kami ajukan. Misalnya nanti, misalnya mereka Yusuf Mansur sering mengatakan bahwa mereka adalah owner dari warung Steak and Shake, maka tentu kami secara hukum juga nanti akan mengajukan sita jaminan terhadap aset-aset Yusuf Mansur yang ada di warung steak begitu, Mas. ya, Nah, ya. itu sudah ketentuan hukum sudah menjamin, Mas. Jadi barang yang ada maupun yang akan ada milik kalau di sana disebutkan milik debitur itu Ya, menjadi jaminan dari kewajibannya begitu. Tapi ya, kalau dalam perkara perdata kan pihak yang kalah lah begitu. Yes, ya, ya, baik, baik. Mas. Ya. Kalau itu tadi memori kasasi Pak, dengan beralasan lagi-lagi membantah, kemudian membantah terlibat, kemudian mengatakan bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan agama. Nah, untuk memori dari Dwi Yuda Andi ini bagaimana Pak? Kalau pemohon kasasi 2 itu saya lihat kemarin di Ekot ya, di Ekot itu kemarin kan hari terakhir mereka baru mengajukan memori kasasi tetapi belum diverifikasi oleh majelis hakim, Ya, sehingga saya nunggu isinya, saya belum tahu karena belum bisa di-download Mas begitu. baik, baik. Ya.